Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Edo Suryawan Siregar SMBA selaku koordinator dari program studi S1 Manajemen dan juga Ibu Monika Dewi SPDMM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah praktik kerja lapangan. Di sini saya akan memaparkan PowerPoint dari laporan praktik kerja lapangan pada Departemen Sales and Promotion PT Saka Pharma Laboratories atau Kalbe Consumer Health. Di perusahaannya sendiri yaitu Kalbe Consumer Health merupakan bagian integral dari PT Kalbe Pharma Tbk yang berfokus pada penyediaan solusi kesehatan konsumen. Fokus utama perusahaan ini adalah pengembangan produksi pemasaran produk-produk kesehatan yang ditujukan langsung kepada konsumen tanpa memerlukan resep dokter atau over the counter. Produk Kalbe Consumer Health sendiri yaitu ada respiratory care atau misalnya Norokol dan Mods, di segi skin ada Proma Kental Sokal Panas, multivitamin, Dovatigon, Sakator KBC, aktif, dan juga serum reward. Struktur organisasi perusahaan sendiri yaitu mentor saya sendiri menjabat sebagai area business manager, lalu ada admin sales, lalu ke bawah lagi ada brand representatif dari Saka 1, 2, 3, 4, atau yang keempat biasa disebut dengan Saka Mix, lalu di bawah lagi ada sales promotion yang mana saya sendiri berada di posisi sales promotion intern. Itu untuk bidang kerja saya sendiri yaitu merekrut calon sales promotion girl atau boy event. Jadi prosesnya dimulai dengan merancang flyer rekrutmen SPG atau SPG event dan yang perannya masuk mencari kandidat yang tidak hanya memiliki kriteria dasar seperti penampilan menarik, kemampuan komunikasi yang baik, tetapi juga memiliki antusiasme dan paham tentang promosi produk. Juga ada mengembangkan materi terkait knowledge untuk SPG atau SPB. Jadi mengembangkan materi produk knowledge untuk mudah dipahami. Untuk SPG, SPB event di area Kota Bekasi ini merupakan pemahaman dalam tentang produk yang dipromosikan serta karakteristik target konsumen di wilayah tersebut. Dan juga mengevaluasi kinerja dan optimalisasi proses rekrutmen. Ini dimulai dengan pengumpulan data kinerja SPG atau SPB setelah event seperti jumlah list yang dihasilkan, tingkat konversi penjualan, atau feedback dari tim lapangan mengenai interaksi mereka. Ada juga kunjungan apotek atau call visit dengan aplikasi Sekorbit. Jadi praktikan memiliki kendali untuk menentukan apotek mana saja sih yang akan menjadi target kunjungan. Selain itu, praktikan juga dapat dengan mudah memilih daftar apotek yang relevan dan juga strategis yang disesuaikan dengan tujuan masing-masing. Juga melaksanakan aktivasi aplikasi loyalty frontliner apotek atau Mostly. Jadi praktikan ini memastikan frontliner apotek paham terhadap fitur-fitur yang ada di Mostly seperti cara mengumpulkan poin dari menonton video produk atau PK, menjawab kuis, serta mendata sellout produk. Selain itu juga bagaimana cara untuk menukarkan poin menjadi hadiah. Yang selanjutnya ada mereka mendata Key Pharmacy Level Management atau KPDM. Jadi praktikan juga melakukan pemerataan KPDM untuk mendata kinerja sales frontliner secara akurat. Data ini itu mencakup berbagai metrik seperti jumlah penjualan, tingkat akuisisi pelanggan baru, dan retensi pelanggan. Membuat dokumentasi recap event. Jadi praktikan ini juga turut membantu bisnis administratif dalam pembuatan dokumentasi recap event. Praktikan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis informasi terkait event tersebut. Harus juga monitoring ketersediaan stok online bulanan. Praktikan dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Misalnya, jika ada stok online tinggi atau berkata, manajemen dapat memutuskan untuk meluncurkan promosi khusus. Untuk selanjutnya ada pemasangan point of sales material atau BLIS. Proses POSM diawali dengan identifikasi lokasi target market yang memiliki potensi penjualan tinggi. Setelah itu, kita memastikan bahwa POSM telah dipasang. Dan selanjutnya ada pendataan kompensasi untuk branding apotek Go Retail. Pendataan kompensasi untuk branding apotek Go Retail membawa keuntungan strategis yang besar bagi apotek itu sendiri. Apotek akan menerima dukungan materi dan promosi yang dirancang untuk meningkatkan eksposur dan juga daya tarik di pasar. Kendala yang jadi perhatikannya itu, pertama ada adaptasi diri dengan lingkungan kerja, kurangnya pemahaman sistem aplikasi Saka Orbit, terus ribet nih maintenance pada aplikasi Saka Orbit, dan juga minimnya informasi saat briefing. Terus cara mengatasi kendala sendiri yaitu beradaptasi, aktif bertanya, menonton tutorial, dan juga insight-insight dari BR ataupun bisnis representatif. Kesenjangan teorinya itu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang mana teori ini menekankan proses sistematis untuk penempatan bakat. Namun praktiknya atau secara lapangan sendiri sering dihadapkan pada kendala implementasi yang menyebabkan kurangnya optimalisasi hasil seleksi. Ada juga training ini analisis mendukung teori menggunakan identifikasi kebutuhan pelatihan yang presisi dalam praktik pelatihan karena tidak relevan karena teorinya yang kurang mendalam. Sudah brand awareness teori menganjurkan strategi komunikasi dan integrasi untuk melakukan menarik, namun implementasi di lapangan seringkali terbatas pada upaya sporadis tanpa konsistensi pesan yang berkelanjutan. Kontribusi praktikan sendiri yaitu praktikan berkontribusi signifikan dalam mengeksekusi sales project
KCH Mendikbud Experience yang telah disetujui oleh pusat. Peran aktif praktikan memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai rencana mulai dari persiapan hingga implementasi di lapangan. Terbukti dari peningkatan penjualan apotek yang berpartisipasi karena adanya aktivitas activation tersebut. Jadi kontribusi aplikasinya ada Calvisit, Califon, dan Copifon, dan juga saya sendiri berhasil mendapatkan 2 kali PSP Inter se Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, PPT singkat mengenai laporan praktik kerja lapangan di PT Saka Pharma Laboratories atau KB Consumer Health. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Edo selaku dosen selaku koordinator program studi S1 manajemen dan juga Ibu Monika Dewi SPDMM selaku dosen pembimbing dari praktik kerja lapangan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.